Ya, Bang Ansy disampaikan sama Bang Budiman, Presiden sudah melakukan sejumlah langkah, nggak cuma retorika katanya. Ya, jadi deteksi dan identifikasi akar persoalan ini harus clear, harus benar. Dunia hari ini itu sudah menjadi kampung global, global village. Apa yang terjadi ratusan ribu mil itu berdampak ke kampung saya di ND di Nusa Tenggara Timur misalnya. Hari ini harga-harga kebutuhan pokok itu naik dan masyarakat miskin di NTT itu menjerit. Kenapa? Ya karena kurs dolar itu berdampak kepada kehidupan real masyarakat. Hari ini bahan baku itu 70% itu berasal dari luar. Ada konten luarnya. Belanja modal sekitar 20-30% dari luar. Belanja konsumsi. Artinya apa? Artinya kalau dibilang dolar tidak punya dampak bagi masyarakat di Wolowaru, ya masyarakat di Kalimantan, masyarakat di Sulawesi, itu tentu tidak benar. Karena apa? Karena interkoneksi ini sudah terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden ini harus betul-betul bisa menangkap pesan bahwa memang kalau mau merubah situasi ini, maka juga harus bisa membaca kira-kira transformasi dalam kebijakan dan program-program kerja seperti apa yang kemudian bisa memulihkan kepercayaan rakyat, kepercayaan investor, dan perlahan namun pasti ini bisa membuat rupiah ini menjadi menguat. Jadi jangan berpikir bahwa bicara rupiah itu tidak ada hubungan dengan masyarakat di level bawah. Sangat berhubungan, sangat dekat sekali. Saya ingin sampaikan ada satu buku, Mas Budiman pasti baca lah, buku Francis Fukuyama. Soal trust, social virtues, and the grade of prosperity. Ditulis tahun 95. Dia bilang apa? Stabilitas ekonomi itu tidak saja ditentukan oleh hal-hal teknis yang bersifat ekonomi semata. Jadi ini bukan soal semata soal gejolak sesaat terkait dengan kurs. Tetapi ini lebih kepada faktor sosial dan ini soal trust. Saya katakan tadi, trust ini fondasi dasar, fundamen. Dan ini nafas kehidupan sebuah bangsa kalau mau maju. Oke, trust yang disoal. Market sudah mempertanyakan itu. Kata Bang Ansy. Oh iya, oke, menarik soal trust. Trust itu banyak segmennya ya. Ini kita bicara soal trust ekonomi, ada trust sosial dan segala macam. Oke, kita bisa terima bahwa ada interkoneksi. Masalahnya, kami juga melihat interkoneksi itu bukan sekedar bicara satu arah. Tadi kelihatan yang menampak seolah-olah ditegaskan bahwa ya rupiah sebagai objek dari interkoneksi dengan dolar, ya kan? Kemudian berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebelum isu dolar menaik adalah kenapa Pak Prabowo membangun program-program di grassroots. Tadi saya sebutkan Koperasi Merah Putih, MBG, Sekolah Rakyat. Apa yang kamu lihat? Apa yang kita lihat sebenarnya? Yang kita lihat adalah bukan sekedar trust itu sebagai produk hasilnya ya. Tapi by design Pak Prabowo sedang melakukan proses peningkatan kapasitas produktif rakyat. Kapasitas proses distribusi dari hasil-hasil pembangunan ekonomi. Kemudian dikatakan oleh Astri tadi, soal mengamankan kebocoran-kebocoran yang selama ini banyak keluar dan tidak dicatat dengan benar. Sampai 15.000 triliun sejak tahun 1991. 15.000 triliun ya hasilnya. Dan artinya apa? Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana bukan sedang membangun trust kepada pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sedang membangun trust pada kapasitas bangsa sendiri. Bisa nggak sih kapasitas produktif itu disebar ke rakyat? Bukan sekedar rakyat dilihat sebagai konsumen pembeli barang-barang dari luar, tapi rakyat dibangun trust pada dirinya sendiri untuk berproduksi. Bisa nggak sih? Nggak gini. Saya ingin mengatakan bahwa trust itu program makan bergizi gratis. Saya kasih contoh satu. Kita berharap program makan bergizi gratis itu menimbulkan multiplier efek pada masyarakat akar rumput, petani, peternak, dan nelayan. Konkret nih, beras diambil dari petani rakyat. Ya, daging, telur, ayam dan sebagainya diambil dari para peternak dan nelayan. Tetapi apakah hari ini itu terjadi? Kita tidak melihat hal itu. Dampaknya itu tidak sampai kepada level masyarakat di paling bawah. Pak Ansy, Pidato Presiden Prabowo, visi besar Presiden Prabowo
kita berikan apresiasi. Tetapi dalam hal implementasi dan persoalan tata kelola yang kita lihat, mohon maaf, rent seeking yang terjadi. Pak Ansi, gini, ada sesuatu hukum yang Murphy berbahaya. mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk datang seketika. Sesuatu yang baik datang bertahap. Anda tahu bahwa yang dibangun dari makan bergizi gratis itu adalah bagian dari ekosistem rantai pasok baru. Satu upaya membangun rantai pasok baru tidak bisa dihitung dalam hitungan bulan. Dengan pembentukan koperasi Desa Merah Putih secara legal 80.000, peresmiannya 1.000 dan bulan Agustus ditargetkan 20.000. Apakah Anda tidak melihat itu sebagai bagian dari membangun rantai pasok makan bergizi gratis dan kemudian meningkatkan kapasitas produksi dan petani? Baik, ada sejumlah program yang sudah dijalankan. Saya mengatakan bahwa membangun rantai pasok itu bukan sepintas mengomentari atau menganalisa. Ini adalah pembangunan sistem, pembangunan ekosistem, membangun kelembagaan, membangun entrepreneurship. Saya boleh nyelak nggak? Boleh. Ya, kira-kira begitu. Silakan. Saya nyelak ya. Ya. Mungkin sebelum Silakan Pak Peri. Kalau saya seorang entrepreneur, kalau saya seorang investment banker, membangun MBG itu tidak 83 juta manusia dicuapin. Saya coba dulu dengan piloting 5-6 sekolah. Ini berhasil atau tidak? Ini kerjaan siapa membangun proyek seperti itu? Ini duit rakyat loh. Dan buktinya apa? Nggak dipercaya negara ini. Dolar tetap ngacir. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih. Kalau memang benar-benar untuk membangun proyek supply chain tadi, coba dulu dengan 5-6 koperasi. Bisa jalan atau tidak? Kan buktinya kembali lagi bos. Ekonomi fundamental bagus atau tidak, itu tercermin ya di dalam currency-nya. Ini masalah trust. Ya kan, saya katakan lagi, tadi Mas Budiman Sujatmiko bilang Pak Prabowo sudah membangun ya ide-ide yang baik. Danantara salah. Yang kedua, MBY salah. Yang ketiga, Koperasi Merah Putih salah. Apa yang benar? Kalau benar ditanggapi oleh market, oleh pasar dengan rupiah yang menguat, tidak secara sistematis, dia melemah terus-menerus. Jangan deny the fact. Ya, Anda membangun mimpi boleh, tapi bangunlah ekonomi, bukan mimpi yang dibangun. Ya. saya bisa Jawab, oke. Ini membangun mimpi. Kalau Gitu kita loh. bicara soal piloting ya, Pak Prof bicara piloting. Sebenarnya piloting itu sudah dimulai untuk MBG ya, sudah dimulai di Sukabumi dan beberapa titik lain pada masa-masa akhir pemerintahan Pak Jokowi dan diteruskan. Artinya piloting dari MBG sudah dilakukan. Satu. Kedua, soal Koperasi Desa Merah Putih itu dikatakan itu jelek. Begini, Koperasi Desa Merah Putih harus dilihat sebagai cara untuk memutus rantai tengkulak dan rantai middleman yang sangat panjang yang selama ini tidak pernah memberikan keuntungan Nggak pada ada produk yang dijual itu apa? Kalau sekelas Alfamaret, Indomaret, siapa yang dibunuh? Bahkan ada pernyataan dari Menteri Koperasi loh pada waktu itu. Kenapa nggak Indomaret menutup gerainya memberikan kesempatan kepada Merah Putih? Kan begitu. Bukan Ya kan? pernyataan Menteri Koperasi, lucu. bukan pernyataan Menteri Koperasi. Kalau saya ya ke Mbak Ilona, kalau saya jadi bosnya Alfamaret, Indomaret, selesai. Saya tutup seminggu aja, hancur semua. Ya. Ilona, Silakan. jadi gini, bicara soal MBG. Sebenarnya kalau kita betul mau ini, kita studi kasusnya Brasil yang paling tepat untuk belajar itu. Di Brasil itu ya, Prof ya, ada yang disebut dengan Programa Nasional de Alimentación Escola. Delimitação. Ya, jadi itu adalah program yang nggak serta-merta dilaksanakan secara massal dan itu programnya jauh setahun Anehnya adalah program ini kan asalnya untuk stunting. Ya betul, saya mau bicara bahwa Masa masuk kampus? saya mau bicara bahwa Brasil itu konteksnya adalah ada kelaparan massal tahun 55. Program itu diambil dari seorang penulis yang terkenal. Dia sempat menulis buku namanya apalagi Geopolitik Kelaparan. Joshua de Castro namanya. Lalu itu yang kemudian diambil oleh pemerintah dipakai. Tapi konteks waktu itu untuk mengatasi kelaparan. Indonesia saat ini nggak ada orang lapar. Jadi kalau kita mau mengambil itu, maka saya setuju. Jangan langsung tiba-tiba mengambil anggaran yang besar. Karena sebenarnya sentimen yang ada sekarang ini adalah ketidakpercayaan struktural.
Tahu artinya ketidakpercayaan struktural dalam bahasa ekonomi adalah sesungguhnya pasar dan investor tidak percaya terhadap program Nah ini pemerintah. kan makanya currency kita melemah. Coba saya bilang dari dulu kalau tidak di stop MBG ini rasionalisasi, ya kan? Kalau dirasionalisasi memang daerah-daerah yang tertinggal dikasih MBG. Saya rasa ini program yang cantik dan cuma butuh 10 triliun, tidak 335 triliun. Kemana uang ini? Saya pertanyakan loh. Saya mau nambah. Prabowo ketika jadi presiden, masalah kita sudah terjadi. Pertama adalah kalau kita lihat data, ini menyangkut kenapa kemudian penerimaan negara kita turun atau tidak naik dengan signifikan. Kelas menengah kita sudah turun dari 21% ke 17 tahun 2024. Iya. Tahun 2005 turun lagi ke 16%. Iya. Ada 11 juta sudah kelas menengah turun. Tahu kenapa dampaknya terhadap ekonomi kalau kelas menengah turun? Kelas menengah ini adalah penopang utama pembayar pajak. Iya. Yang kedua adalah mereka lah yang mengkonsumsi paling besar. Dan mereka adalah kelas produktif dalam ekonomi modern. Kelas menengah fundamental ekonomi yang Jadi paling menurut kuat. Anda salahnya apa dengan berkurangnya kelas menengah, kemudian kemiskinan juga diakui oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin? Apa yang Penyebabnya kelas menengah turun ada dua. Pertama dulu Oke. COVID. Iya. Yang kedua adalah deindustrialisasi. Betul. Pertanyaannya, bentar. Saya ingin matar, deindustrialisasi. Oke. Deindustrialisasi. Oke, apa yang dilakukan Pak Tapi Prabowo? pertanyaan besarnya Yang adalah dilakukan Presiden Pak Prabowo? kenapa kemudian Pak Prabowo justru mengatasi deindustrialisasinya dengan mengerahkan anggaran yang begitu besar pada MBG? Iya. Ini kan aneh. Itu Dan- kontradiktif. baik. Dan Mestinya, oke, MBG itu adalah program yang sangat bagus. Jangan dihentikan, saya dukung. Tapi Baik. mungkin anggaran yang dibutuhkan sekitar 50 triliun paling besar, ya. Nggak, Bertahap. Nggak ya. sampai Oke, 50 silakan. triliun. Oke, bertahap. Kemudian anggaran Bagus. dialihkan Sepakat, ke kunci nih. Boleh, Soal boleh, perusahaan silakan. industrialisasi. Untuk Dijawab dulu, membangun dijawab dulu, dijawab Ya, dulu. ya, deindustrialisasi, Oke, deindustrialisasi. Silakan. Ya, saya jawab. Silakan jawab. Bagus kalau Yusuf berarti masih meyakini visi-visi lamanya ya. Oh, Industrialisasi ya. saya industrialisasi. Bahwa kita butuh industrialisasi. Oke. Nggak begitu. Sebentar saya mau bicara dulu Pak. Saya menanggapi Pak Yusuf dulu Pak Ferry. Jadi gini, ini mungkin nanti Pak Ferry akan punya tema yang akan bisa dipakai untuk menyerang kami ya. Tenang aja, saya akan sebut sesuatu. Tapi saya sudah tunggu. Gini, ini Pak Prabowo memang membawa sebuah pendekatan baru. Satu, beliau memperlakukan APBN kita memang terutama untuk sebagai instrumen pemerataan. Pak Prabowo adalah presiden, saya kira setelah sekian lama secara khusus menempatkan APBN sebagai instrumen pemerataan. Tangkap dulu itu ya. Ini jangan dikritisi secara teknis, Bung Ensi. Ini sikap ideologis, ini posisi ideologis. Terus di mana pertumbuhannya? Kan begitu ya? Bagaimana engine pertumbuhannya? Di sini mungkin Pak Ferry bisa mengkritik. Kenapa Pak Prabowo mendirikan Danantara? Itu adalah sebagai konsolidasi modal domestik untuk mendorong pertumbuhan. Jadi APBN sebagai mesin pemerataan dan sovereign wealth fund yaitu Danantara sebagai engine pertumbuhan. Saya tanya, Oke. Ya, silakan. sekarang hasilnya apa dari Danantara? Ya. Ada hasilnya nggak udah 2 tahun? Dan saya bilang, kalau ini disebut SWF, Anda keliru. Apa yang namanya SWF Anda harus paham. SWF itu ada karena surplus. Ya, misalnya Norwegia karena ada surplus dari hasil buminya, dari minyaknya. Dubai begitu juga. Apa yang terjadi dengan Danantara? Isinya adalah aset-aset busuk, Bos. Yang tadinya rencananya ingin dilakukan sebagai penjaminan untuk meleverage membangun hilirisasi. Sekarang saya pertanyakan berapa sih nilai fair value-nya, intrinsic value-nya, enterprise value-nya aset-aset Danantara? Can you answer my question? 13.000 triliun. 13 itu total aset, Bos. Ya, bedakan antara total aset yang ada di buku Baik. dengan market value. Coba. Berapa sih? Baik, coba sekarang saya ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, kalau dari kacamata Anda sebagai ekonom begitu, situasi sekarang ini normal, naik turun rupiah, lemah di hadapan greenback adalah hal yang normal, nanti berubah lagi atau menurut Anda ini sudah harus diantisipasi karena rupiah sudah menuju level terendah sepanjang sejarah, Mbak? Ya, jadi kan kita itu menghadapi dua kasus yang unik ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita masih solid, 5,61 secara kuartalan.
dibandingkan dengan Q1 tahun lalu. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa Q1 tahun sekarang itu kan ada lebaran di Q1-nya. Dibandingkan dengan tahun lalu itu adanya di Q2. Jadi kita membandingkan dengan Q1 yang belanja spending itu nggak terlalu banyak seperti Q1 di tahun 2026. Low base. Jadi secara statistik ini low base effect. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah karena ada belanja pemerintah yang jor-joran di Q1 2026 dibandingkan dengan Q1 2025. Q1 2025 itu kan pemerintah masih banyak yang nge-hold anggaran untuk kementerian lembaga karena ada efisiensi tadi. Oke. Nah, jadi ini ada low base effect. Nah, jadi pertumbuhan ini relatif solid. Nah, tapi di satu sisi kita rupiah terus melemah. Nah, jadi ini ada dua faktor. Yang pertama dari sisi domestik dan juga dari eksternal. Mana yang paling dominan? Domestik atau eksternal? Jadi secara fundamental rupiah kita juga memang volatile. Karena ada salah satu yang menyebabkan, jadi kan gini, kalau rupiah itu kan, nilai rupiah itu kan ada supply sama demand ya. Ya. Nah, supply-nya itu kan relatif tetap. Sementara demand-nya itu untuk periode ini itu relatif tinggi. Karena untuk bayar dividen, Ya, musiman. laba, Ya. ya musiman, Kuartal 1. terus juga haji juga. Ditambah lagi ada konflik geopolitik. Ini semakin memperparah capital outflow. Nah, jadi sebetulnya ini kenapa jadi dari misalkan dari kurs rupiah langsung hubungannya dengan MBG. Jadi dari awal tahun 2026 Moody's itu memperingatkan kita bahwa Indonesia ini harus hati-hati dalam memanage fiskalnya. Karena pada saat itu fiskal kita defisitnya itu hampir menyentuh 1% terhadap PDB. Padahal itu masih di awal tahun. Sedangkan kita punya batasan maksimal itu 3% terhadap PDB. Nah, jadi karena belanja kita yang jor-joran, ditambah lagi dari sisi pendapatan kita relatif kurang, nah sehingga ada kekhawatiran ini fiskal keberlanjutannya seperti apa seperti itu. Nah, jadi ini yang menyebabkan investor ini was-was. Sehingga banyak dolar yang pulang kampung istilahnya gitu. Jadi respon Keluar dari pemerintah yang ada Indonesia. sekarang menurut Anda sudah menjawab masalah, sudah menenangkan market atau justru hanya retorika semata? Ya, pidato kemarin itu buktinya IHSG masih melemah kan sampai 5% sampai penutupan. Jadi kita lihat bahwa investor itu masih wait and see. Jadi walaupun pidatonya itu sangat menggugah ya, karena itu ada semacam seperti narasi reset ekonomi yang biasanya itu pro pertumbuhan tinggi, sekarang lebih ke pertumbuhan yang inklusif, adil dan berdaulat sesuai dengan beliau, visi beliau. Tapi dari niat mulianya beliau yang ingin berdaulat, adil dan makmur, tapi strateginya itu kurang mencerminkan hal tersebut. Strategi kurang mencerminkan hal Contohnya tersebut MBG. sehingga market kemarin menurut Mbak Elisa merah kita lihat dalam pidato presiden. Silakan Mas Markul. Karena masih kurang percaya. Masih kurang percaya Ya, katanya Mas belum Markul. ada ininya, Iya. konkretnya. Gitu. Iya, makasih Mbak. Mungkin kalau kita mau bahas ya, kenapa market merah, kenapa tidak diterima dengan baik. Saya sebenarnya kalau kita lihat visinya Presiden Prabowo ini sangat bagus. Mungkin satu hal yang harus saya garis bawahi ya. Mungkin ini jadi PR dari tim ekonominya. Mungkin dari awal kepada Presiden itu harus diceritakan dengan clear bahwa ekonomi ini kan berubah terus ya Mbak. Kita nggak pernah tahu kayak kata Prof Ferry tadi harga minyak naik gitu. Itu harus bisa dikomunikasikan karena kalau saya lihat sebenarnya ya pelemahan rupiah ini selalu terjadi dan bertahun-tahun 2013, 2018, 2022, 2026 itu terjadi kenapa? Karena ketika ada perubahan harga global, harga minyaknya naik, karena kondisi perekonomian kita dan juga kebutuhan sosial rakyat kita Mas, kita nggak bisa mengejas harga BBM. Sehingga yang lagi kita lihat sekarang, problem global itu tidak terefleksikan di sektor real, sektor realnya tumbuh 5,6% dengan ekspansi fiskal, tapi yang jadi korban itu memang sektor keuangan. Nah, di sini yang sebenarnya harus kita jadi bawahi. Sektor keuangan ini memang yang cepat transmisinya itu membuat mungkin jadi pesimisme. Nah, tapi yang digarisbawahi sama Mbak Elisa tadi adalah fiskal, disiplin. Kita nggak terlalu disiplin soal fiskal karena kemarin juga sempat di-print lah ya, dikasih alarm sama Moody's itu. Yang mempengaruhi trade market. Memang kalau kita lihat dari statementnya Moody's, yang harus diimprove di sini adalah memang terkait dengan predictability. Predictability dari APBN yang harus dikomunikasikan oleh tim fiskal dan juga tim ekonominya Presiden. Ini kan kita punya program MBG ya, program KDMP ya. Kalau misalnya
harga minyaknya sampai 150 seperti apa? Oke. Itu harus diceritakan. Oh, iya, iya. Itu harus diceritakan, Pak. Kalau nggak Oke. diceritakan, pasar bingung. Itu yang kita lihat kejadiannya sekarang. Walaupun program ini pada dasarnya bagus, walaupun kemarin akhirnya Pak Purbaya memberikan guidance bahwa akan ada penyesuaian. Tapi alangkah lebih baik kalau penyesuaiannya itu dilakukan lebih awal. Ini seringkali memang yang kejadian pada kondisi Oke. saat ini, program-programnya itu bagus, oke, sudah memberikan multiplier yang cukup, yang baik, Oke. tapi permasalahannya itu komunikasinya tidak optimum, dan saya rasa tim ekonomi presiden harus menjelaskan kepada presiden apa dampak dari kebijakan kita. Wajah Bang Effendi kok tegang sekali, masih bingung Bang? Iya, saya sebetulnya bukan saya sendiri nih. Saya suka bertanya-tanya sama yang di belakang saya ini. Ya, masih bingung kan? Ini kan udah jelas. Mereka senyum tapi bingung. Jangan-jangan ini yang sedang terjadi di tengah rakyat kita. Bangsa kita ini diklaim atau katanya hasil riset tuh bangsa yang paling bahagia loh Pak Ferry. Iya, Iya kan? benar. Ini kemungkinan besar termasuk yang bahagia nih ya. Bahagia. Tapi masih tetap bingung. Karena 3 hal. 1, kadang-kadang kami suka mendengar yang tidak terdengar. Di rapat DPR kemarin itu ada mic yang kebuka gitu. Terus ada kalimat, yang penting jangan teriak, hidup Jokowi, misalnya gitu ya. Nah, kita dengar, ini bercanda apa bagaimana sih rapatnya dia? Oh mungkin maksudnya jangan dihubung-hubungkan dengan pemerintahan sebelumnya, misalnya gitu. Kan kita bertanya-tanya, apa nih dari situ? Yang kedua, tadi seru MBG dan Koperasi Merah Putih Koperasi Merah. pasti program yang terbaik. Sesuai dengan konstitusi, inklusif tadi ya, sudah memberikan kepada rakyat lah pemerataan. Cuma kan terlalu lama kelirunya. Kalau belajar dalam di setiap departemen ilmu komunikasi dimanapun ada, semester 3 ada komunikasi pembangunan. Ya itu cara melaksanakannya. Dicoba dulu di 6 tempat, di 7 tempat, di 8 tempat. 3 SD dikumpulin ibu-ibunya. Kemudian sesudah itu bisa nggak mengkoordinir diri sendiri, ya kan, untuk mencari tadi sumber-sumbernya apa, telurnya dari mana, ikannya dari mana. Ya, itu yang kedua. Berapa lama nih kita perbaiki? Jadi kan kita sudah mulai dari Oktober 2024. Setuju Bang Budiman, perbaikan dilakukan. Tapi kapan? Kapan kita lihat perbaikannya? Nah itu kan membuat kita bingung juga. Lalu yang ketiga, sekali lagi, ketika berbicara keadilan, kadang-kadang retorika ini menarik, bagus, dan kita sempat bisa terhibur sebentar. Tapi kemudian setelah kita lihat dijadikan bahan di media sosial, kenapa tadi saya singgung antara guru dan hakim, kan muncul pertanyaan. Ketika kita bicara keadilan, kenapa hakim saja yang dinaikkan gitu? Oh supaya mereka jangan curang. Nah tetapi guru bagaimana? Jadi maksud saya keadilan, inklusivitas tadi ya yang membuat ekonomi bergerak, rakyat bergerak, itu guru nggak masuk di situ misalnya. Jadi sekali lagi kalau ditanya sampai saat ini, kita tetap ingin mempercayai. Tapi kalau bicara soal bingung atau tidak, bingung masih. Bingung. Bagaimana Artinya masih kebingungan bingung. Anda? Nggak ada perbaikan ini. Saya khawatirnya gini nih Ilona, sama seperti minggu lalu, sampai di ujung acara nanti, kita masih bingung. Nah itu kekuatannya. Boleh tuh. saya jelasin Kekuatan supaya nggak bola bingung. liar. Mbak Ilona. Boleh silakan. Boleh saya jelasin biar nggak bingung, Mbak Ilona. Jadi memang kita harus bisa memahami fenomena daripada pelemahan rupiah ini kenapa sih? Ada 2 faktor utama. Ada satu yang bersifat technical, ada satu yang bersifat sentiment based. Ini kita harus pahami dulu. Apa yang bersifat technical tadi sudah dijelaskan, it's essentially adalah supply and demand. Di mana demand daripada dolar ini sedang tinggi dan demand terhadap rupiah sedang rendah. Nah kita harus bedah dulu apa sih yang secara teknikal membuat demand daripada dolar ini lebih tinggi. Jadi ada beberapa faktor kalau kita berbicara teknikal. Satu ada outflow dari pasar SBN kita. Di mana spread antara SBN 10 tahun kita jika dibandingkan dengan spread dengan yield daripada Treasury 10 year itu jaraknya terlalu tipis. Ini sudah di-solve dengan BI ketika kemarin menaikkan suku bunga kita 50 basis point. Ya, sehingga kita berharap deltanya akan semakin tebal dan kita akan bisa mengalami lebih baik inflow. Kita juga mengalami outflow di capital market kita. Tentu saja dengan dinamika yang terjadi oleh MSCI. Di sini Presiden menitipkan pesan pada kita. Kalau kita memiliki penyakit, kita memiliki kekurangan, kita harus berani mengakui itu. Tata kelola kita memang perlu diperbaiki. Dan itu yang sudah dilakukan oleh OJK, oleh BI, dan juga untuk dari SRO. Ya. Lalu ada juga ada yang festive events tadi seperti yang dijelaskan. Ada outflow yang seasonal, ada musim haji, ada juga memang musim bayar dividen. Tapi ini tidak terjadi hanya ketika musim haji, musim liburan akhir tahun ketika orang liburan juga hal ini juga terjadi. Lalu yang terakhir adalah faktor geopolitik, di mana harga minyak hari ini sedang tinggi dan kita tahu hari ini kita memang masih adalah net importer of
crude oil. Dan pemerintah melakukan langkah yang begitu berani untuk tetap menjaga harga BBM subsidi. Supaya transmission daripada inflation itu tidak terjadi secepat itu. Memang konsekuensinya adalah kebutuhan dolar menjadi lebih tinggi. Karena pemerintah harus membayar subsidi itu dengan dolar. Betul. Tapi on the other hand, pemerintah melakukan sebuah keputusan politik yang amat berani untuk tidak menaikkan harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat. Inilah contoh keputusan, kebijakan yang diambil demi kebaikan daripada rakyat Indonesia. Kedua, kita perlu mengerti betul, presiden adalah presiden yang sangat mengerti terhadap ekonomi. Itulah kenapa selama ini ketika rupiah melemah, berkali-kali Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Menko diundang. Presiden tahu bahwa efek daripada pelemahan rupiah pasti akan memiliki transmission effect terhadap inflation. Yang presiden sekarang lakukan adalah bagaimana caranya memperlambat transmission speed daripada inflation itu melalui kebijakan-kebijakan seperti menahan harga subsidi BBM. Di tengah upaya yang dilakukan oleh presiden maupun di pidato kemarin, kita mendengar juga bahwa Pak Anies ikut berkomentar. Katanya situasi sebenarnya tidak baik-baik saja. Jadi meminta pemerintah agar jujur saja menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Jangan kasih obat tidur katanya. Presiden tidak pernah menggampangkan situasi hari ini. Presiden selalu mengatakan bahwa hari ini adalah global uncertainty yang sangat luar biasa. Dan pemerintah di situ harus hadir. Dan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat mata uang rupiah sudah dilakukan oleh BI. Kita mulai dari instrumen SRBI, mulai dari menaikkan suku bunga, dimulai dari optimalisasi devisa hasil ekspor supaya inflow daripada foreign exchange, foreign capital bisa masuk ke dalam Indonesia. Itu bukti nyata supaya Indonesia bisa memperkuat nilai tukar kita. Terakhir Mbak Ilona, langkah yang paling penting adalah at the end of the day, kita harus semakin membuat dependensi kita terhadap US dollar semakin rendah. Inilah kita harus kemandirian energi dengan jadi menurut Anda Pak Anies cuma numpang isu aja? Pak Anies cuma numpang isu aja menurut Anda? Saya tidak ingin berkomentar untuk beliau, tapi beliau saya rasa tidak bijak dalam melihat apa yang sudah dilakukan. Tidak menggampangkan kok katanya presiden, sementara kata Pak Anies bahwa tolong jangan kasih obat tidur masyarakatnya. Iya, jadi begini, juru bicara presiden atau orang-orang presiden boleh aja bilang bahwa presiden serius. Tapi ketika presiden dikasih mic gitu, omongannya langsung bikin stres pasar. Contohnya apa, Bang? Apa? Contohnya apa? Soal dolar misalnya, bilang bahwa orang desa enggak pakai Abang dolar. nonton full videonya enggak? Atau cuma nonton cuplikan Enggak, saya potongan di nonton. TikTok? Abang Saya nonton. Bahkan kemarin waktu Kesimpulannya apa dari pidato itu? Kesimpulannya market jebol, dolar naik. Market pasti wait and see, karena langsung gue percaya. seperti mengolok-olok ketidakpercayaan pasaran investor gitu loh. Seperti bilang kalian salah. Seluruh pidato yang ditanyakan oleh Fadjilan, seluruh pidato itu main idenya apa? Itu hanya satu cuplikan saja dari Tapi itu penting. Kalau itu tanya kepada pasar bereaksi bagaimana? Justru itu yang paling Prof harus dibedakan mana yang sentimen, mana yang fundamental. Justru itu yang paling dibedakan. Jadi kan begini, saya kira kita semua mengerti soal. Intinya dari pidato di Nganjuk, saya hadir di sana juga. Ide pidato di Nganjuk itu intinya apa kalau mau menonton total? Intinya apa disampaikan di situ? Dari awal sampai akhir. Pak sampai Prabowo beliau mengatakan Om Swastiastu sampai Om Santi Om itu apa? Oke, sebentar. Prabowo kan sebenarnya mau mengatakan bahwa kita sebenarnya bisa keluar dari situasi krisis ini. Kita sedang meyakinkan rakyat ini, membangun kapasitas produksi nasional kita untuk bisa di masa depan ini baik. Pemerintah sedang menata, percayalah kepada kami. Tapi kemudian ketika mengomentari soal rupiah yang jatuh, dolar yang menguat, itu kemudian justru itu yang digaris tebal oleh investor dan pasar, dan kemudian langsung jeblok. Mestinya kan tidak seperti itu. Presiden mestinya meyakinkan, hai rakyat Indonesia, tenang saja, kami akan melakukan hal yang terbaik. Dari segi moneter, BI sudah melakukan tugasnya, kemudian dari fiskal kami akan melakukan. Dan kalau kita lihat apa solusi pemerintah, Purbaya mengeluarkan bond stabilization fund, membeli SBN 2 triliun setiap hari. Itu aneh. Saya tidak yakin ini bisa berhasil. Kalau nanti ini tidak berhasil, kita pasti akan jauh makin dalam krisisnya. Ini bond stabilization fund ini, ini dia beli atau dia jual? Ini beda loh. Kalau dia bilang saya mengeluarkan 2 triliun, artinya dia membeli. Kalau Anda membeli surat utang negara, artinya apa? Money supply naik, Pak. Harga naik, yield turun ya. Kalau yield turun, gap makin besar dengan treasury. Terbalik. Apa yang dilakukan oleh Purbaya terbalik. Makanya saya bilang Purbaya tidak paham ekonomi.
Justru seharusnya kita kembali ya membuat Oke. gap ya itu ya bukan semakin mengecil tapi untuk mengcover risk premium ya karena memegang rupiah ada risikonya harus Oke. memberikan yield yang lebih Prof. tinggi. Ferry, anyway. Bukan yang lebih rendah. Dan Anda lihat sekarang all over the world yield curve all over the world negara itu shifting up, bos. Makanya 50 basis point kemarin yang dinaikkan oleh BI, menurut saya Perry tahu bahwa ini tidak akan bekerja. Karena apa? Kalau ini untuk memerangi inflasi, cost push inflation, bos, tidak bisa dengan moneter. Ya kan ya? Tapi karena dia diserang di DPR, ya kan? Bahwa Anda sebetulnya ngapain aja. Ini pun salah menyerang Perry. Boroknya itu bukan di moneter, tapi di fiskal. Tapi Kok di Ferry? fiskal boroknya katanya. Oke, thanks Prof. Ferry. Cuman saya mau coba bikin sedikit komplit ya. Sebenarnya ada trade off itu yang dihadapi oleh Kemenq kita sama BI. Kenapa pada ngeluarin SRBI? Yang diperjuangkan ya, jadi kita ada trade off ini. Mau ongkos biaya bunga negara kita masih terkendali, atau mau rupiah kita kuat. Jadi salah satu penyebab kita rupiah melemah ini sekarang, gara-gara ya tadi itu bond stabilization fund, tujuannya apa? Supaya ongkos bunga dari APBN kita itu nggak naik banyak. Jadi ini juga nih kita mesti aware ini bahwa ada yang diperjuangkan pemerintah yang memang eventually saya setuju sama Prof. Ferry tadi. By the end, tapi memang by the end yang harus dilakukan sama pasar sekarang, ini gejolaknya ini bisa permanen, bisa lama. Jadi memang bunganya harus dinaikkan, kurva imbal hasilnya harus dibikin steep, harus dinaikkan ke atas. Exactly. Tapi di sini Sebenarnya, kita Mas, mesti ngerti juga itu ada pemerintah Sebenarnya juga harus Pak jaga Ilona, gaya bunga. Masalah kita ini sebenarnya sederhana saja. Andaikan presiden kita mau Oke. mengkoreksi program populasi yang terlalu banyak menyerap anggaran itu. Nah, makanya saya bingung. Sebenarnya Oke. pasar dan Ini- investor. Ini masih concern soal fiskal. Gini. Nanti kita lanjutkan Ya, program sebenarnya tetap pasar bersama maunya kami di cuma Bola itu Lihat, saja. saudara. Ya.